Baik, perkenalkan, saya Daryl Bima dengan NIM 2524 1010 2013. Oke, jadi untuk yang nomor satu, yang pertama kita akan membahas flowchart. Nah, setelah flowchart ini kita akan bahas codingannya, guys ya. Jadi, untuk flowchart sendiri, kita sudah ada seperti ini. Nah, itu yang pertama adalah oval yang lingkaran sih, oval yang warnanya hijau. Kita tulis mulai, lalu kita lanjut ke bentuk persegi panjang yang isinya adalah list kartunya, terus indeks underscore cari sama dengan 0, angka yang dicari sama dengan 13. Jadi ini adalah tahap untuk persiapan data sebelum kita lakukan looping. Nah, yang selanjutnya kita ke belah ketupat yang pertama, itu isinya ada indeks cari kurang dari len kartu ya. Kalau misal true, kita lanjut memeriksa ke isi elemen dari listnya. Kalau yang false, artinya semua elemen sudah diperiksa dan program pokoknya nggak nemu gitu loh guys, dan langsung menuju selesai. Nah, selanjutnya kita ke belah ketupat yang sebelahnya atau belah ketupat yang kedua. Itu kita punya kartu terus kurung kotak indeks underscore cari tutup kurung lagi sama dengan angka dicari gitu. Kalau true, angkanya itu ditemukan, terus dia akan cetak angka dicari ada di posisi, lalu ke selesai. Nah, kalau false, kita angka di posisi yang sekarang itu bukan yang dicari. Jadi kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Kita lanjut ke persegi panjang persegi panjang, iya ding, ke persegi panjang ya guys ya. Indeks cari plus sama dengan 1. Indeks dinaikkan agar perulangan mengecek itu ke elemen berikutnya. Setelah itu kembali ke langkah cek kondisi perulangan. Nah, setelah itu ya kalau udah kita tinggal terakhir selesai. Kalau programnya berakhir angka ditemukan atau opsinya cuma 2 ya gitu, lagi-lagi cuma angkanya ditemukan, kalau enggak ya elemen sudah dicek dan angkanya nggak ketemu gitu. Sekian. Dan oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke codingannya. Yang pertama itu kita ketik ya atau bikin kartu ya guys. Kenapa ya? Itu buat ya kita bikin listnya, ya. Itu listnya kartu berisi sekumpulan angka. Nah, kita pakai angkanya itu 2, 7, 3, 17, 19, 12, 6, 13, 4, 9, dan 14. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke indeks underscore cari sama dengan 0. Terus angka dicari sama dengan 13 dan is ditemukan sama dengan is underscore ditemukan sama dengan false. Nah, indeks underscore cari itu dipakai buat melacak posisi ya. Pas saat pengecekan gitu. Nah, terus untuk angka yang dicari ya, kita mau nyari angka berapa? Kita mau nyari angka 13 saja gitu. Nah, selanjutnya itu ada is underscore ditemukan, itu emang kita harus tulis false karena kita belum tahu angkanya ada atau tidak. Jadi ya kita tulis false dulu. Nah, setelah itu kita ada lanjut ke yang bagian while index underscore cari kurang dari len kartu. Nah, itu ya buat looping gitu guys. Kita lanjut dulu ya ke if kartu terus kurung apa sih namanya, kurung kurung kotak, kurung yaitu indeks underscore cari sama dengan angka dicari titik 2, is underscore ditemukan sama dengan true. Nah, terus kita langsung break. Nah, gitu. Jadi ya if yang untuk bagian if kartu kurung indeks underscore cari sama dengan angka dicari, itu fungsinya untuk ngecek apakah angka pada posisi saat ini itu sama dengan angka yang sedang kita cari, yaitu angka 13 tadi. Nah, kalau sama itu jika kalau udah sama itu is ditemukannya sama dengan true, ya itu udah langsung keluar dari loopnya, langsung break gitu. Kalau angkanya masih nggak sama, itu akan lanjut ke bahasannya itu indeks yang selanjutnya atau berikutnya gitulah. Nah, kita langsung lanjut ke if is ditemukan sama dengan true, print string angka string plus string str, itu string ya guys. Cuma fungsinya untuk koyok datanya itu kamu ubah jadi kata gitu loh. Jadi kayak ya fungsinya buat mengubah data jadi string atau teks. Nah, ngono lah gampangnya lah ya. Nah, setelah itu ya udah sih. Ini if and print angkanya gini, string indeks cari, else print angka plus str nggak dicari tidak ditemukan. Nah, udah. Jadi ya nanti outputnya akan seperti ini. Jadi angka 13 ada di posisi ke-7 gitu. Perkenalkan, saya Dr. Dani Pandey dengan NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang telah kalian buat. Itu yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa pada flowchart ini diawali dengan memulai, yaitu merupakan titik awal dari program akan dimulai. Kemudian ada inisialisasi variabel yaitu unif untuk membuat list berisi huruf-huruf yang akan diproses. Kemudian akan dibuat list kosong untuk menyimpan hasil konversi yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya akan masuk ke decision atau pengecekan kondisi awal perulangan. Di sini akan dicek apakah panjang list itu masih lebih dari 0. Dan jika ya, masih ada huruf yang harus diproses, lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, berarti semua huruf sudah diproses, maka program akan langsung menuju ke output hasil akhir. Kemudian di sini ada proses pengambilan huruf pertama dari list, itu huruf unif pop. Nah, itu mengambil elemen pertama dari list unif dan sekaligus menghapusnya dari list tersebut. Lalu akan masuk ke proses mengkonversi huruf ke kode ASCII. Di sini
ada kode ORD huruf, itu mengubah huruf menjadi angka kode ASCII. Misalnya huruf kecil dari U itu menjadi 177, huruf kapital dari N menjadi 78. Lalu dilanjutkan dengan decision, itu pengecekan apakah huruf kecil itu kode lebih besar sama dengan 97 dan lebih kecil dari 122. Dan jika ya, maka program akan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, lalu akan disimpan ke list menggunakan hasil append CHR kode min32. Jika tidak, maka program akan dilanjutkan ke percabangan selanjutnya, yaitu decision, pengecekan apakah termasuk huruf besar atau kodenya itu lebih besar sama dengan 65, lebih kecil dari 90. Program akan mengubah, jika ya, maka program akan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil dengan rumus CHR kode plus 32. Lalu akan disimpan ke menggunakan hasil append-nya. Dan jika tidak, berarti bukan huruf alfabet, maka tidak ada perubahan yang dilakukan. Lalu setelah itu akan kembali ke decision awal, line unif lebih besar dari 0. Di sini program akan kembali mengecek apakah masih ada huruf yang tersisa di list unif. Jika iya, maka proses akan diulangi terus-menerus dari pengambilan huruf berikutnya. Dan jika tidak, maka akan dilanjutkan ke tahap terakhir, yaitu output menghasilkan hasil akhir. Baik, di sini kita akan membuat kode programnya. Yang pertama kita buat judulnya dulu, yaitu memanipulasi kapital dan huruf kecil dalam list. Nah, kemudian kita buat variabelnya, variabel unif, sama dengan kita buat di sini terdiri dari huruf kecil dan huruf besar. Unif. Di sini kita buat NE-nya huruf kapital, lalu kita enter. Nah, print list awal. Nah, untuk menampilkan isi list unif. Lalu kemudian kita buat hasilnya yang nantinya digunakan untuk menyimpan huruf yang dimanipulasi, ini list kosong. Kemudian kita lanjut ke while-nya, while line unif lebih besar dari 0. Di sini selama masih ada listnya, maka proses akan terus berjalan. Lalu kita gunakan popnya, pop 0, mengubah huruf pertama dan menghapusnya dari list. Lalu ada ORD huruf. Ini nantinya mengubah karakternya menjadi kode ASCII. Lalu kita lanjutkan ke kondisi if, itu mengubah huruf kecil ke huruf kapital. Itu if kodenya lebih besar sama dengan 97 dan lebih kecil sama dengan 122, karena kode aslinya itu merupakan huruf kecil dari A sampai Z. Lalu CHR kode min32 ini akan mengubahnya menjadi huruf kapital. Lalu elif itu untuk mengubah huruf kapital ke huruf kecil. Elif kode lebih besar sama dengan 65 dan kode lebih kecil sama dengan 90. Itu huruf kapital A sampai Z. Lalu CHR kode plus 32 nanti ini akan mengubahnya menjadi huruf kecil. Dan terakhir kita print hasil akhir sama hasil. Sini nanti akan menampilkan list hasil setelah seluruh huruf diproses dan diubah kapitalisasinya. Lalu kita run. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu U yang awalnya huruf kecil menjadi huruf besar, N yang awalnya huruf besar menjadi huruf kecil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rega Putra Dwi Susanto dengan NIM 252410102100. Oke, yang pertama di sini mulai yang berwarna hijau berbentuk oval. Terus yang kedua di sini ada inisialisasi data yang berbentuk persegi panjang. Di sini ada list atau array ya. Unif sama dengan buka kurung kotak BADUT. Nah, di sini yang kecil itu cuma B dan D. Terus kita print buka kurung mula unif gitu. Nih. Terus yang ketiga di sini ada persiapan perulangan yang persegi panjang gitu ya. Di sini ada list kosong, hasil sama dengan buka kurung kotak tapi nggak diisi. Terus ada I sama dengan len buka kurung unif sampai 1 atau min 1 lah ini. Terus yang keempat, kondisi perulangan yang belah ketupat ini. Apakah I atau while lebih besar dari 0? Ini adalah kondisi perulangan yang akan menguji apakah indeks I masih valid. Nah, terus yang kelima, yang ini jika true, jika kondisi benar lebih besar dari 0, itu akan elemen pada indeks I dari list unif ditambahkan append ke list hasil. Terus indeks I dikurangi 1. I sama dengan I dikurangi 1, min 1 untuk bergerak ke elemen sebelumnya. Terus proses kembali ke langkah 4, kondisi perulangan ya. Terus yang keenam, ketika false, jika kondisi lebih kecil dari 0, list hasil dicetak ke layar dengan pesan hasil. List ini akan berisi elemen-elemen unif. Nah, yang ketujuh ini warna merah, selesai, yang artinya proses telah berakhir. Oke, kita masuk ke codingannya. Yang di sini kita ketik unif sama dengan buka kurung tutup kurung kotak. Terus titik ini yang di atas masing-masing variabel ya. B kecil dikasih itu titik di atas, koma, A besar,
koma, D kecil, koma, U besar, koma, T besar. Lalu kita ketik print, buka kurung, tutup kurung, terus titik 2 di atas, mula-mula, titik 2, terus koma, univ. Nah, terus kita ketik hasil sama dengan buka kurung, tutup kurung kotak. Terus kita enter lagi, ketik I sama dengan, ini kita pakai len ya untuk merumuskan. Terus buka kurung, univ, tutup kurung, kurang 1. Nah, di sini while I kurang lebih besar atau sama dengan 0. Titik 2, terus enter, ketik hasil, titik append, buka kurung, univ, buka kurung, tutup kurung, I, di sini tutup kurung ya. Nah, enter lagi, kita ketik I sama dengan I kurangi 1. Lalu enter lagi. Nah, kita print, buka kurung, titik 2, hasil, titik 2, terus koma, hasil, terus tutup kurung. Nah, lanjut ke outputnya ya. Nah, di sini outputnya muncul yang mula-mula ini badut. Terus kita balik kan ini. Jadi hasilnya tuh tudap. Sekian, terima kasih. Yaitu yang pertama di sini dimulai dengan simbol start yang merupakan awal dari proses dari program. Kemudian ada inisialisasi list, itu proses utama. Di sini ada list rocker dibalik membuat list kosong yang nantinya akan diisi dengan elemen secara terbalik. Kemudian ada inisialisasi variabel indeksi, yaitu len list min 1, menentukan posisi awal indeks berisi list. Misalnya kalau panjangnya 5 maka indeksnya sama dengan 4. Kemudian ada keputusan atau decision, apakah indeksnya itu lebih besar atau sama dengan 0. Jika ya, maka akan lanjut ke proses balik list, dan jika tidak, maka akan beralih ke semua elemen yang sudah dibalik, itu lanjut ke print list. Kemudian itu proses membalik list, yaitu dibalik append list index, itu indeksnya sama dengan indeks min 1. Elemen terakhir dimasukkan ke list dibalik. Nah, nilai ini dikurangi 1 agar berpindah ke elemen sebelumnya. Proses ini terus diulang atau looping while sampai nya itu kurang dari 0. Lalu selanjutnya di sini menampilkan hasil list setelah loop selesai, print mula-mula dan print list dibalik, koma dibalik. Ini menampilkan hasil sebelum dan sesudah dibalik agar bisa dibandingkan. Kemudian ada lagi keputusan apakah list itu sama dengan dibalik. Jika ya, maka list akan sama dan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Maka print sama dan proses selesai. Jika tidak, lanjut ke mencari posisi perbedaan, yaitu inisialisasi J sama dengan 0. Dimulai dari indeks pertama list, itu membandingkan elemen satu persatu. Kemudian ada decision, apakah J itu lebih kecil dari len list. Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya membandingkan elemen, dan jika tidak, berarti seluruh elemen di sini sudah diperiksa selesai. Kemudian decision kembali list itu tidak sama dengan dibalik, itu mengecek apakah list dan dibalik berbeda pada posisi ke J. Jika ya, maka akan print posisi perbedaan, print beda di posisi, lalu keluar dari loop karena sudah ditemukan perbedaan utama pertamanya. Jika tidak, lanjut ke J sama dengan J plus 1 untuk memeriksa elemen berikutnya, kembali ke langkah sebelumnya, atau kembali ke makanya di sini akan berulang lagi ke langkah sebelumnya. Selanjutnya yaitu selesai, menandakan akhir dari semua prosesnya. Oke, sekarang kita masuk ke codingan untuk mengecek list yang sudah kita balik itu sama atau enggak gitu lah, pokoknya gampangnya ngono lah. Jadi yang pertama kita bisa ketik def cek underscore sama underscore dibalik gitu. Nah, ini kita kayak bikin fungsinya dulu. Jadi kayak yang menerima parameter itu menerima parameter dari first 1 ST yang pertama lah ngono. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kayak loopingannya gitulah. Nah, dibalik sama dengan kita bikin kotak kosong, karena inilah dibalik itu adalah list yang kosong untuk nanti menampung hasil dari kalau udah dibalik gitu. Nah, kalau yang itu I sama dengan len first atau 1 ST ini, aku mau 1 ST aja guys biar lebih enak. First ini kayak takutnya malah rancu gitu. Jadi I sama dengan len 1 ST min 1 artinya itu mulai dari indeks yang paling terakhir. Jadi kita mulai dari yang paling akhir. Nah, while I lebih dari sama dengan 0 itu akan dilakukan selama I itu masih valid ya. Terus dibalik dot append 1 ST terus kurung kotak I itu untuk menambahkan elemen dari belakang ke depan. Itu pokoknya biar malik ngono ya. Nah, I kurang dari sama min sama dengan 1 itu nanti bakal mundur ke indeks sebelumnya gitu guys. Nah, jadinya setelah itu kita bisa menampilkan isi list sebelum dibalik dan sudah dibalik. Nah, buat ngecek sama atau enggak itu nanti ada if 1 ST sama dengan dibalik, maka hasilnya akan print sama gitu. Jika list hasilnya itu sama dengan list hasil balik, nanti ya akan sama, muncul akan ya sama gitulah. Nah, terus jika listnya nggak sama, kita itu akan bikin else, ini ada codingannya else J sama dengan 0 while J kurang dari len 1 ST titik 2 if 1 ST terus kurung J tanda seru sama dengan dibalik kurung itu J titik 2 print beda di posisi ke sekian ke sekian, koma J. Terus kita bisa langsung break dan J plus sama dengan 1. Nah, itu jika listnya tidak sama, itu ya maka periksa satu persatu gitu. J sama dengan 0, terus mulai dari indeks pertama, while J itu cek selama ini